Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Nurjaman, berasal dari Tasikmalaya dengan nomor pokok mahasiswa 101204227, lulusan manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi manajemen, yang mana di sini saya akan menjelaskan materi penganggaran. Baik, di sini ada pengertian penganggaran. Penganggaran adalah perencanaan yang digambarkan secara kuantitatif dalam bentuk keuangan dan ukuran kuantitatif lainnya. Laba yang ingin dicapai oleh perusahaan dibentuk pada saat penganggaran. Oleh karena itu, penganggaran disebut juga perencanaan laba atau profit planning. Suatu rencana kerja disusun secara teliti, didasarkan atas pengalaman di masa lalu dan ramalan masa yang akan datang, serta petunjuk bagi staf dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Alat kontrol karena merupakan tindakan yang dapat dibentuk sesuai dengan keinginan, sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi yang mungkin terjadi atau tidak. Next. Di sini ada keterbatasan penganggaran. Budget constraint atau batasan anggaran mengacu pada kendala pengeluaran atau investasi karena keterbatasan ukuran pendapatan. Pengeluaran harus tetap dalam batas yang ditentukan oleh garis anggaran. Ini berlaku untuk agen ekonomi apapun, baik individu, perusahaan, atau pemerintah. Anggaran adalah alat untuk membantu manajemen, akan tetapi tidak dapat menggantikan tugas manajemen, dan pertimbangan manajemen masih diperlukan pada dasar pengetahuan dan pengalaman. Anggaran dapat dipakai sebagai alat oleh manajemen hanya apabila semua pihak, terutama manajemen perusahaan, secara terus-menerus dan terkoordinasi berusaha dan bertanggung jawab atas tercapainya tujuan yang telah ditentukan di dalam anggaran. Juga, anggaran harus selalu disesuaikan dengan perubahan kondisi dan asumsi, seperti laju inflasi atau kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Anggaran didasarkan pada proyeksi atas kegiatan yang akan datang, sangat tergantung pada pengalaman dan kemampuan dari estimator. Lalu, apa jenis penganggaran yang dipakai di Indonesia? APBN saat ini menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sejak tahun 1969. Diterapkan sistem berimbang dan dinamis dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja negara. Next. Lalu, menurut Gunawan Adisaputro dan Marwan Asri tahun 2003, berdasarkan isi anggaran, yaitu anggaran laba rugi dan anggaran neraca. 2. Berdasarkan jangka waktu, yaitu anggaran strategis dan anggaran taktis atau periodik dan kontinu. 3. Berdasarkan segi kelengkapan, yaitu anggaran komprehensif dan parsial. 4. Berdasarkan fleksibilitas, yaitu anggaran tetap dan anggaran variabel. Lalu, anggaran laba rugi didukung oleh berbagai anggaran penunjang, di antaranya anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran bahan baku, anggaran penyelenggaraan kerja langsung, anggaran BOP, juga anggaran biaya administrasi umum. Ada 6 ya, anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran BOP, dan anggaran biaya administrasi umum. Lalu anggaran neraca atau balanced budget didukung oleh berbagai anggaran penunjang. Pertama, anggaran kas, anggaran piutang, anggaran persediaan, anggaran aktifat tetap, anggaran hutang, dan lain-lain. Lalu, anggaran berdasarkan jangka waktu. Menurut jangka waktu, anggaran terdiri dari pertama, anggaran strategis, yakni anggaran jangka panjang yang berisikan hal-hal yang bersifat umum seperti kebijakan perusahaan dalam jangka panjang. 2. Anggaran taktis, yaitu anggaran operasional dan bersifat jangka pendek, seperti anggaran periodik atau disusun untuk satu periode tertentu, dan anggaran kontinu.
disusun untuk jangka waktu sangat pendek seperti 3 bulan, 5 bulan, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Lalu ada anggaran berdasarkan fleksibilitas. Berdasarkan fleksibilitasnya, anggaran dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama, anggaran tetap atau fixed budget. Fixed budget adalah budget yang disusun untuk periode waktu tertentu di mana volumenya sudah tersebut direncanakan atau revenue, cost, dan expense. Dua, anggaran continue atau continue budget. Nah, di sini ada syarat-syarat anggaran. Pertama, adanya penelitian dan analisis. Jadi anggaran itu harus diteliti dan dianalisis semaksimal mungkin. Kenapa? Untuk menetapkan alat ukur prestasi, sehingga anggaran dapat dipakai untuk menganalisis prestasi. Kedua, realistis. Artinya tidak terlalu optimis dan tidak pula terlalu pesimis. Jadi realistis itu sesuai, jadi tidak terlalu optimis dan juga tidak terlalu pesimis standar aja. Lalu yang ketiga ada continue, artinya membutuhkan perhatian terus dan tidak merupakan suatu usaha insidental. Adanya organisasi perusahaan yang sehat, yaitu organisasi yang membagi tugas fungsional dengan jelas dan melakukan kerjasama dan tanggung jawab yang tegas. Apa itu anggaran produksi? Yaitu suatu rencana perusahaan dengan melakukan produk perusahaan dalam jumlah yang sesuai dengan keperluan rencana, mempertimbangkan jumlah persediaan awal dan juga akhir pada program. Sekian dan from a distance you can tell. Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kesalahan ucap, kesalahan ngobrol, kesalahan apapun itu, mohon dimaklumi karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.